pujian ini, marilah ke rumah Allah. Biar kita ke rumah Allah, kita nikmati hadirat Tuhan. Keadaan dunia lagi bergoncang saudara, tetapi kalau kita dekat dengan Tuhan, kita merasa aman dan tenang. Biar kita bersuka cita, kita persembahkan pujian kita kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Kita akan robohkan segala benteng-benteng Yeriko, segala beban-beban yang menghalangi saya dan saudara. Kita menang bersama Tuhan. Kita menyanyi kor ini dengan bangkit berdiri. Marilah, mari ke rumah Allah. Marilah, 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 mari ke rumah Allah. Kita sembah Tuhan dan pujilah namanya. Kita sembah Tuhan dan pujilah namanya. Glory. Marilah, 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 mari ke rumah Allah. Oh marilah, 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 mari ke rumah Allah. Oh kita sembah Tuhan dan pujilah namanya. Kita sembah Tuhan dan puji. Glory, glory, haleluya. Marilah, 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 mari ke rumah Allah. Oh marilah, 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 mari ke rumah Allah. Oh kita sembah Tuhan dan pujilah namanya. Oh kita sembah Tuhan dan pujilah namanya. Amin. Kita sembah Tuhan dan pujilah namanya. Oh kita sembah Tuhan dan pujilah namanya. Bernyanyilah bagi Tuhan. Biar kita memuji Dia. Haleluya. Oh kita bersuka cita. Haleluya. Amin. Persembahkan korban dan pujian atas kemurahannya. Glory, haleluya. Bernyanyilah, bernyanyilah bagi Tuhan. Oh nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Dia. Persembahkan korban dan puji, amin, atas kemurahannya. Glory, haleluya. Bersyukurlah atas segala berkat yang telah dilimpahkannya bagi kita, dan tak putus-putusnya kita terima. Ya Allahku yang ajaib. Glory, amin, haleluya. Bernyanyilah biar kita memuji Dia. Tuhan, kita persembahkan korban kita. Nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Dia. Glory. Persembahkanlah korban dan pujian atas kemurahannya. Glory, haleluya. Bersyukurlah atas segala berkat yang telah dilimpahkannya bagi kita, dan tak putus-putusnya kita terima. Glory, amin. Ya Allahku yang ajaib. Glory, amin. Bernyanyilah bagi Tuhan. Nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Dia. Persembahkanlah korban dan pujian atas
atas kemurahannya pada glory. Oh, bersyukurlah atas segala berkat yang telah dilimpahkannya bagi kita, dan tak putus-putusnya kita terima. Ya Allahku yang ajaib, syukurlah atas segala berkat yang telah dilimpahkannya bagi kita, dan tak putus-putusnya kita terima. Ya Allahku yang ajaib, syukurlah atas segala berkat yang telah dilimpahkannya bagi kita, dan tak putus-putusnya kita terima. Ya Allahku yang ajaib, ya Allahku yang ajaib, ya Allahku yang ajaib. Amin. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Allah ajaib, amin. Haleluya, haleluya. Kalau kita sehat, amin, buat anugerah daripada Tuhan. Walaupun kita banyak uang, tetapi kita sakit-sakitan, buat apa saudara? Kita bersyukur Tuhan menyayangi saya dan saudara. Kita akan menyanyikan Roh-Mu yang hidup. Biar Roh Kudus menjamah setiap pribadi, bapak-bapak, ibu-ibu, supaya jiwa kita mendapatkan ketenangan. Banyak masalah percobaan, tetapi kalau Tuhan ada di dekat saya dan saudara, kita tidak usah takut. Kita akan kuat bersama dengan Tuhan. Haleluya, Roh-Mu yang hidup. Roh-Mu yang hidup penuh. Oh, jiwaku tenang Tuhan, jiwaku tenang bersamamu dalam naungan. Haleluya. Sekali lagi Roh-Mu yang hidup, Roh-Mu yang hidup. Oh Jesus, haleluya. Jiwaku tenang bersamamu. Oh Jesus, ku buka hati, bukalah hati saudara. Haleluya. Oh Jesus, haleluya, haleluya. Di altarmu glory, haleluya. Roh-Mu yang hidup, Roh-Mu yang hidup. biar Tuhan penuhi hati kami. Kalau ada yang gundah gulana, Tuhan menjamah kami. Ada dalam ketakutan, kebimbangan, Tuhan jamah kami, supaya jiwa kami tenang bersama dengan Tuhan. Oh Jesus, haleluya. Amin, haleluya. Ku buka hati, berserah penuh, kita berserah
hadiratmu, Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu. Glory, haleluya. Ku buka hati untuk jamahanmu, amin. Berserah penuh di hadiratmu, Kau ambil alih seluruh hidup di altarmu menyembah. Kita akan menyanyi kor haleluya 12 kali. Oh amin. Kita akan menyanyi kor haleluya 12 kali. Kita sembah Dia, kita puji Dia, kita agungkan Dia. Haleluya. Haleluya. Sembahlah Dia. Haleluya. Dia ada di tengah-tengah saya dan saudara. Kita pusatkan hati pikiran kita untuk menyembah Dia. Ialah watakala sakaya wasakaya wasakaya wasakala wala. Haleluya. Haleluya. Oh haleluya. Oh haleluya. Oh haleluya. 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 Oh, haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Pujian hanya bagi Tuhan. Kami sembah Tuhan. Kami tinggikan. Haleluya. Haleluya. Amin Tuhan. Amin. 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 Oh, haleluya. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Haleluya Yesus. Puji Haleluya. namamu. Haleluya Yesus. Haleluya. Engkau sungguh baik ya Tuhan. Haleluya Yesus. Amin. Kami naikkan pujian syukur hanya bagi Engkau ya Tuhan. Haleluya. Karena kami tahu ya Tuhan hanya Engkau yang layak kami puji dan kami tinggikan ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan apa yang kami persembahkan bagi Engkau, itulah yang menjadi Tuhan keinginan-Mu dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami mau Tuhan memuji dan menyembah Engkau, karena Engkau Allah yang baik, Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kami tidak dapat membalas kebaikan Tuhan selain kami mau beri yang terbaik ya Tuhan. Kami mau hidup dekat dengan-Mu ya Bapa. Kami bersyukur pada pagi hari ini kami lagi boleh berada di rumah Tuhan. Kami datang bersekutu untuk memuji menyembah Engkau ya Tuhan. Sungguh Engkau Allah yang baik, Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami.
Kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau Amin. Tuhan. Haleluya. Tiba saatnya ya Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati kami, berkati hati kami ya Tuhan. Biar setiap taburan firman-Mu itu boleh kami remakan dalam kehidupan kami. Amin. Haleluya. Kami mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Tuhan. Pimpin terus kehidupan kami, bimbing kami Tuhan. Oh, biarlah kami lebih mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu Amin. ya Haleluya. Tuhan. Memberkati, mengurapi hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu. Biarlah setiap perkataan-perkataan firman-Mu itu semuanya berasal daripada Engkau ya Tuhan. Amin. Pimpin kami seluruh jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Beri hati yang baik bagi kami untuk menerima firman-Mu ya Tuhan. Bila mana ada kuasa jahat, roh jahat yang akan mengganggu jalannya firman-Mu, kami ikat, kami hancur patahkan dalam nama Yesus. Keluarkan dari tempat ini terlebih di hati dan pikiran kami ya Tuhan. Mengampuni salah dan dosa kami, ampuni kami ya Tuhan. Layakan kami terima firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita ada tamu hamba Tuhan dari Sulawesi Utara, Pendeta Rempo Watu. Ya, kami persilakan. Haleluya. Loh, banyak begini Jumatnya, tapi haleluya masih mampir di pelapon. Bisa bilang haleluya? Kita dikatakan warga surga. Amin. Kalau kita bertemu satu dengan lain di surga akan berkata, puji Tuhan, haleluya. Dan saya dan saudara adalah warga surga. Ya, tadi haleluya ini masih lewat plafon tapi masih mampir di seng atas. Seng apa genteng saya tidak tahu. Jadi kalau kita katakan haleluya sambil kita lambaikan tangan. Bisa bilang haleluya? Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Yang merasa baik lambaikan tangan. Yang merasa baik. Saudara sekalian, paling tidak ya kalau kita merasa Allah baik, paling tidak 2 atau 3 orang kita salam ya satu dengan lain, kasih senyum, katakan Allah itu baik, katakan Allah itu baik, puji Tuhan. Allah itu baik, puji Tuhan. Kasih senyum, puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, kita aminkan benar Allah itu sangat baik. Kalau kita ada sampai saat ini, bukan karena kita kuat dan gagah, tetapi semua karena kemurahan Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan. Apa yang kita mau balas kepada Tuhan? Selain tubuh, jiwa, roh kita ini, kita mau selalu persembahkan hanya untuk Tuhan saja. Puji Tuhan, saudara sekalian. Ya, saya pribadi mengucapkan terima kasih kepada Pak Gembala bersama Ibu Gembala yang mempercayakan saya untuk membagi berkat lewat kebenaran firman Tuhan. Saya tidak tahu, sekitar 20 tahun lalu mungkin, lebih kalau saya nggak salah. Karena saya lihat situasinya sudah lain, ya mungkin masih di samping sana. Karena saya gembala di Semarang hampir 15 tahun. Jadi saya sempat berkunjung di tempat ini, saudara sekalian. Dan dari Semarang saya ke Tangerang, Buana Garden, Ciledug. Akhirnya tahun 2007 dan antara 2007 dan 2008 saya kena resolusi. Saya dikepung sehingga istri mengalami sakit. Dia trauma, dia stres. Akhirnya saya bawa pulang ke Manado, kampung Paku Ure, daerah Amurang sana. Saya kasih istirahat di sana, tapi saya masih pulang ke Jawa. Saya datang dalam pelayanan, tapi tidak lama. Akhirnya saya berdoa, Tuhan, kalau Engkau izinkan, saya kepingin pulang kampung, tetapi tidak mau pulang di kampung saya, tapi mau melayani di pinggiran Manado. Kalau Engkau izinkan, ternyata saudara benar.
Sekarang saya melayani pekerjaan Tuhan di daerah Malalayang. Kalau saudara ke Manado, itu ada Pantai Malalayang wisata. Saudara sekali Malalayang, mungkin bulan Oktober ini apa Jokowi mau pergi untuk peresmian lagi pantai yang babak kedua. Yang pertama sebelah sana saudara, yang sebelah sini akan resmikan. Itu dari tempat pantai naik ke atas kurang lebih ya 400 meter, namanya GPD El Sadai. Disitulah tempat pelayanan saya. Dan puji Tuhan saudara, saya berada di Jakarta karena dalam rangka kami penginjilan pusat KP4 akan mengadakan ya IPEK saudara sekalian, atau ya penginjilan internasional. Karena kami juga saudara sekalian ya penginjilan nasional, sehingga diundang semua saudara. Jadi kami mengadakan di daerah Kelapa Gading. Ya sebelum itu ada Komunita juga. Komunita mungkin bikin di ya Jakarta Pusat, tapi kami di ya Kelapa Gading di hotel sana kurang lebih ya mulai Komunita di tanggal 15 sampai 17, akhirnya sambung ya 17 sampai 19 ya kami penginjilan pusat KP4. Dan puji Tuhan saudara sekalian, saya berada di tempat ini karena saya kangen dengan jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Saya ingat sekitar 20 tahun lalu ya, saya pernah berkunjung di tempat ini saudara sekalian. Saya berkunjung di tempat ini ya suasananya sudah berbeda sekali. Ya saudara sekalian, depan muka gerejanya bukan begini saudara. Saya sudah lihat, dan keramik juga tehel ya sudah lain. Sehingga saya bilang perkembangannya luar biasa, karena dulu masih ya samping ini masih kosong, masih sawah, kebun saudara. Dan saya melihat bagaimana pekerjaan Tuhan di sini luar biasa, berkembang. Saya percaya semua karena Tuhan. Puji Tuhan, kita akan segera membaca kebenaran firman Tuhan. Kita akan baca dalam surat Paulus kepada sidang jemaat yang ada di Efesus. Surat Paulus kepada sidang jemaat yang ada di Efesus. Efesus pasal yang ke-6. Efesus pasal 6 ayatnya yang ke-10. Ada monitor, coba tampilkan. Efesus 6 ayat 10. Kalau saudara tidak keberatan kita berdiri, kita baca bersama. Kita akan baca bersama hanya satu ayat. 2, 3. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan, pada pagi hari ini kita sama-sama membaca kebenaran firman Allah. Firman Allah, saudara sekalian, yang disampaikan kepada jemaat Tuhan yang ada di Efesus. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Dalam satu ayat ini kita bisa melihat ya terbagi dari saudara sekalian 3 dimensi atau 3 bahagian. 3 bahagian. Yang pertama tentang berbicara akhirnya. Kedua, kuat di dalam Tuhan. Ketiga, kekuatan kuasa-Nya. Jadi ada 3 dimensi, 3 bahagian. Berbicara tentang akhir, berarti ada awal. Walaupun ada ayat mengatakan, bukan langkah pertama yang menentukan, tapi langkah yang terakhir. Tetapi saudara jangan terpaku di situ saja ayat itu. Kalau saudara hanya berpegang di satu ayat itu, nanti aja kalau saya sudah tua, baru saya setia sama Tuhan. Nanti aja kalau saya sudah sakit-sakit, baru cari Tuhan. Itu keliru pandangan demikian. Mengapa? Saudara sekalian,
Karena dalam kebenaran firman Allah hanya 2 hukum yang berlaku. Siapa menabur, dia menuai. Tabur tuai. Yang namanya firman Allah hanya 2 hukum yang berlaku, yaitu kita tabur, pasti kita tuai. Haleluya. Jadi saudara sekalian, Yesus katakan sendiri, akulah Alfa dan Omega. Jadi yang namanya awal ada, akhir juga ada. Jadi sebuah bangunan dibangun pasti mulai dari awal. Awalnya apa? Pondasi. Kalau tidak ada pondasi bisa roboh. Goyang sedikit roboh. Jadi mulai dari awal. Akhirnya dia jadi berdiri bangunan gereja ini pasti ada pondasi. Pondasi itu kuat. Jadi saya kembali saudara, awal kita di saat kita mengenal Tuhan sebagai juru selamat kita. Kita dipanggil oleh Tuhan. Kita kembali pada yang lalu. Waktu saya dulu di kampung saya sering ikut teman saya. Ya, akhirnya suatu waktu saya tidur di pastori. Karena ada berapa pemuda, saya masih remaja waktu itu. Tidur di pastori. Rupanya saya tidak tahu di pastori bagaimana DP tata caranya. Sehingga pagi-pagi, saudara sekalian, ya Pak Gembala ini sudah bangun. Dia mulai nyanyi, kemurahan. 1 kali, 2 kali dia nyanyi, enggak bangun itu pemuda. Ini di atasnya ya 2 tingkat papan rumahnya di atas. Dia mulai berjalan di tangga, petok, petak, petok. Akhirnya sampailah kami, karena kami pemuda yang baru tinggal di situ seperti saya tidak tahu. Ternyata dia naik ke atas, mau bangunkan kami dengan apa saudara? Dengan ya lidi. Kalau enggak lidi ya cambuk sapi. Cambuk sapi saudara. Dia pukul. Akhirnya kami langsung bangun. Turun ke bawah. Akhirnya saudara sekalian, sewaktu saya saudara lama kelamaan, hanya satu waktu dibaptis. Pergi di kolam renang, kolam ya tempat pembaptisan, agak ya dekat kampung. Kami pergi, saya tidak ada sama sekali tujuan untuk baptis. Enggak ada tujuan. Cuma sewaktu nyanyi saudara, orang-orang sudah baptis, tinggal saya belum, saya enggak mau baptis karena masih muda. Akhirnya nyanyi. Namaku di sanalah. Saya punya bulu-bulu nyawa ini berdiri, kepalanya jadi besar. Jadi besar. Nah, tanpa sadar saya sudah mulai jalan ke kolam. Akhirnya saya terima baptisan. Sewaktu saya terima baptisan ada sukacita luar biasa. Ada sukacita luar biasa. Akhirnya saya putuskan tinggal di pastori. Tinggal dengan Pak Gembala di sana. Saya tinggal di Gembala. Jadi saya dididik. Dididik saudara sekalian caranya. Akhirnya saya percaya apa yang saya tabur pasti saya tuai. Karena apa? Bayangkan namanya cinta mula-mula itu ada. Ada. Saudara sekalian, ada doa puasa saya ikut. Ada doa semalam suntuk saya ikut. Ibadah, ya rayon ibadah pemuda saya ikut. Saya ikut terus. Maaf bicara sampai ibadah kaum wanita sesuka mau ikut. Sesuka mau ikut. Karena apa? Ada cinta mula-mula. Akhirnya saudara kita melihat di sini saudara. Bagaimana kalau kita menabur? Ya hampir semua gembala, hampir semua pemuda-pemuda yang tinggal di pastori jadi gembala. Termasuk saya. Jadi gembala. Jadi saya tabur, saudara sekalian pasti saya tuai. Jadi karena orang yang menabur dengan baik pasti akan menuai baik saudara. Tapi firman Tuhan katakan orang yang menabur dengan daging pasti akan menuai kebinasaan. Taburlah dalam roh.
tabur kebaikan sesuai firman Allah yang kita dengar. Supaya apa? Kita menuai. Jadi saya percaya apa yang saya tabur jadi awal juga menentukan hidup kita. Sampai pada akhir. Sampai akhir. Jadi saudara, kalau kita tabur baik, pasti akan kita menuai baik. Saudara, kita kembali, saudara sekalian. Akhirnya, hendaklah kamu kuat. Yang ingin kuat sini, angkat tangan. Yang ingin kuat. Kalau kuat, saudara sekalian, pasti tubuh kita perlu makan. Jangan masih 20-30 tahun so kayak kakek-kakek bajalang. Atau so kayak nenek-nenek bajalang. Tubuh kita perlu kuat. Nah, berbicara saudara sekalian, kita kuat, kita perlu makan. Satu hari berapa kali kita makan? Halo? Berapa? 3 kali. Sarapan, makan siang, makan malam. Saya sudah kemana-mana, saudara sekalian, ada beberapa juga ya negara tetangga saya datangi. Saya lihat pola makan ya orang itu beda-beda. Saya ke Papua, saya ke Sumatera. Ada orang Sumatera sini? Saya waktu di sana, saya layani banyak orang Sumatera, orang Batak. Makannya juga kuat. Kuat makan. Waktu saya di Semarang, Jawa Tengah, orang Jawa Tengah makannya sedikit. Dikit. Tetapi saya keliling kemana-mana, karena saya sebagai penginjil pusat, saudara, saya juga sering ditugaskan. Akhirnya apa? Saya simpulkan, kira-kira orang yang paling kuat makan di Indonesia, jangankan di Timo, orang yang paling kuat makan di Indonesia orang apa? Halo? Orang apa? Orang apa? Kalau mau lawan dengan orang Manado kalau makan, orang Manado bilang ada katakan, ya kerja anda berkeringat, tetapi makan sampai keringatan. Karena apa? Kalau saudara ke Manado, saudara makan, di situ so ada DP nasi jahe, DP apem, DP belapis, DP bakpao, ada. Akhirnya sudah makan istilahnya saudara sekalian, ya orang Manado bilang masih balolo, masih bawa bekal lagi. So makan itu. Jangan heran saudara. Ya setiap ada acara saudara sekalian, ya tuan rumah itu mesti siapkan kantong plastik. Karena ada mau dikasih saudara. Tapi kalau dikasih senang. Kalau dikasih kami hamba Tuhan. Tapi kalau so makan masih balolo lagi sendiri, orang Manado ini saya bicara. Akhirnya, saudara, ini bukan saya mau malu orang Manado, tidak. Saya orang Manado, tapi ini saya sudah lihat. Tetapi kuat, saudara. Karena apa? Tubuh kita perlu makan. Tetapi firman Allah katakan apa, saudara? Mari, Paulus katakan, saudara. Kita baca Roma pasal 1 ayat 16-17. Roma 1 16-17, tolong. Roma pasal 1. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Terus naik. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah. Kalau kita mau kuat di dalam Tuhan. Kalau tadi saudara sekalian tubuh kita satu hari bisa 3 kali makan. Ya kalau kita mau kuat rohani kita, iman kita, kita butuh firman Allah. Kita butuh Injil supaya apa? Iman kita kuat. Banyak orang dengar firman Tuhan, waduh enak ya
Firman Tuhannya enak didengar. Padahal dengar telinga kanan, keluar telinga kiri. Saudara, tidak menjadi pelaku. Firman Allah itu kita harus dengar baik-baik. Karena firman Tuhan katakan, ya berbahagialah orang yang mendengar dan melakukan. Halo? Melakukan firman Tuhan? Kalau saudara lakukan firman Allah, saudara makan firman Allah, saudara pasti kuat, kokoh dalam Tuhan. Mau kuat saudara? Katakan kiri kanan, kuat dalam Tuhan. Katakan, kuat dalam Tuhan. Kalau kita makan firman Allah, dengar firman Allah, pasti kita kuat. Ada badai, ada masalah, ada problem datang, kita tetap kokoh dalam Tuhan. Karena apa? Kita ada firman Allah. Ada firman Allah. Firman Allah ada di atas segala-galanya. Karena firman Allah adalah Allah sendiri. Haleluya. Jadi dengar firman Tuhan saudara sekalian. Bukan cuma pendengar, tetapi menjadi pelaku firman Allah. Kalau melakukan firman Allah, kita makan selalu kebenaran firman Allah. Dan iman kita pasti kuat, iman kita pasti kokoh. Tidak terbawa oleh arus dunia, tidak terbawa oleh bujukan-bujukan dunia. Tetapi kita mampu menghadapi setiap badai yang datang. Pasti kita tetap setia dan setia kepada Tuhan. Haleluya. Kita setia beribadah, setia berdoa. Saudara sekalian. Jadi saya percaya kalau kita mau kuat dalam Tuhan, ya kita menjadi pelaku firman Allah. Karena dalam Matius 7 ayat 21 coba. Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di sorga. Jadi bukan semua orang saudara sekalian berseru Tuhan. Padahal di luar tidak mencerminkan sebagai orang percaya. Tidak mencerminkan sebagai anak Tuhan. Saudara sekalian, cuma datang beribadah, yang penting Pak Gembala sudah lihat, yang penting si A sudah lihat, si B sudah lihat. Tetapi tidak melakukan firman Allah. Bukan semua orang yang berseru Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Tetapi hanya orang yang melakukan firman Allah. Kalau kita melakukan firman Allah, janji Allah, pasti hidup kita diberkati oleh Tuhan. Kekuatan, kesehatan, pasti Tuhan jamin. Kalau kita mau mengasihi Tuhan, melakukan kehendak Allah, melakukan firman Allah. Sering kita mendengar firman Tuhan, tetapi kita bukan menjadi pelaku-pelaku. Hanya saudara sekalian rutinitas saja, yang penting sudah ibadah. Cukup. Memang firman Tuhan katakan berbakti soal utama, maka rotimu dan airmu akan dicukupkan. Segala penyakit dilalukan. Kalau kita berbakti melakukan firman Allah. Dan banyak, bukan cuma sampai kita beribadah. Kata berbakti itu yaitu melakukan firman Allah. Bukan cuma sampai beribadah. Saudara sekalian. Kalau kita berbakti melakukan apa yang maunya Tuhan. Apa yang Tuhan izinkan kita lakukan saudara sekalian. Ya kita lakukan sesuai perintah Tuhan. Bukan perintah manusia. Bukan perintah gembala. Bukan perintah organisasi gereja. Karena organisasi gereja tidak bisa menyelamatkan kita. Tidak ada gereja GPDI di sorga. Tidak ada, kalau di Manado tidak ada gereja Gemim. Sehingga orang bilang, oh aku bangga. Bukan bangga sama Yesus tetapi bangga organisasinya. Organisasi itu mengecewakan kita lingkali saudara sekalian. Kalau kita itu, tetapi kalau kita lakukan firman Allah, itulah yang menjamin kita masuk surga. Haleluya. Kalau kita melakukan firman Allah, kita kasih kuat dalam Tuhan. Dan kalau kita kuat dalam Tuhan, kita akan datang pada yang namanya ya kekuatan kuasa Allah. Otoritas Allah.
Kalau kita kuat dengan Tuhan, kita akan diperlengkapi dengan otoritas Allah, kuasa Allah. Nah, kalau kuasa ini Allah ini bekerja luar biasa. Manusia tidak dapat memikirkan, manusia tidak bisa membayangkan kalau kuasa Allah mau bekerja. Yang namanya manusia bisa bilang mustahil, tetapi bagi Tuhan tidak satu perkara mustahil. Amin, saudara. Saya dari Semarang pindah ke Tangerang. Saya pindah bawa anak 2, cewek, cowok. Anak saya waktu itu sudah besar-besar, sekitar 15 atau 16 tahun. Yang cowok kedua, ya 10 tahun. Akhirnya apa, saudara? 3 bulan di Tangerang, seleduk sana. Istri saya ini kok sakit-sakit. Karena sakit-sakit, muntah. Akhirnya pergi periksa dokter. Sewaktu periksa, saudara sekalian, istri saya, saudara, anak-anak kita sudah gede-gede. Karena sekitar 15 tahun dan 10 tahun. Satu pasang saya pikir sudah cukup. Cewek, cowok. Ya, program pemerintah, cewek, cowok, sudah satu pasang. Akhirnya setelah waktu saya pindah, istri saya sakit. Sewaktu periksa ke dokter, dokter bilang, aduh Pak, selamat ya, ibu lagi hamil. 40 tahun waktu itu istri saya. Saya sudah tidak pikirkan lagi. Akhirnya waktu demi waktu periksa. Tapi waktu istri saya dinyatakan hamil 3 bulan lebih, saudara sekalian, saya sempat berdoa, Tuhan, ya kalau Engkau izinkan kami lagi mau dapat berkat anak, saya kepingin anak laki-laki. Itu doa saya. Karena apa? Ya, firman Tuhan katakan bahwa mujizat sering kita alami, mujizat Allah sering kita nikmati sesuai dengan Yakobus pasal, ya saudara sekalian, pasal berapa itu? Pasal 6 mungkin ya. Ya, benar. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Yakobus 5 ayat 16. Saudara sekalian. Di sini kita melihat saudara, waktu saya dikatakan bahwa ya istri saya ya hamil, saya doa. Kalau Engkau izinkan saya kepingin anak laki-laki. Itu doa-doa saya. Akhirnya apa saudara? Ya, saya berdoa. Apa yang terjadi saudara? Baik di pagi hari, baik di malam hari saya berdoa, doa puasa, saya doa terus. Apa yang terjadi? Sewaktu 7-8 bulan di USG, anaknya perempuan. Tapi pas 9 bulan, waktunya untuk melahirkan saya bawa ke Rumah Sakit Honoris Tangerang. Saya bawa, akhirnya dokter Sondak, maaf bukan Angel Sondak, dokter Sondak. Pak Pendeta, mungkin sudah lama sewaktunya, bagaimana? Istri saya karena sudah umur, dia tidak mau melahirkan secara normal melalui pintu, tapi melaluinya jendela. Artinya operasi sesar. Operasi sesar, ya itu istilahnya melalui jendela katanya. Karena sudah umur. Akhirnya apa yang terjadi saudara? Tanda tangan. Masuk ruang operasi. Masuk ruang operasi. Waktu di USG 2 kali kalau nggak salah. Ya dokter bilang janin yang ada dalam kandungan. Itu ada ya cairan di otak. Yang namanya penyakit hidrosefalus. Pembesaran kepala. Jadi kalau dilahir anak ini mau jadi besar kepala, badannya semakin kecil dan jarang selamat. Kalau operasi pasti ada dampaknya. Tetapi waktu saya dengar itu saudara, apa yang saya lakukan saudara sekalian, saya bergumul terus. Kita baca saudara, sebelum saya terus, sebelum saya lanjut saudara. Mazmur pasal yang ke-119, Mazmur 119, coba ayat yang ke-147, Mazmur 19 ayat 147.
Ya. Coba. Mazmur 119 ayat 147. 119 ayat 147. 119 ayat 147. Pagi-pagi buta, aku bangun dan berteriak minta tolong. Aku berharap kepada firman-Mu. Undur 63, 62, 63 ayatnya, ayat. Undur. Tengah malam aku bangun untuk bersyukur kepadamu atas hukum-hukum-Mu yang adil. Terus naik. 63. Aku bersekutu dengan semua orang yang takut kepadamu dan dengan orang-orang yang berpegang pada tita-tita-Mu. Ayat 100 saudara sekalian, ya 47 dikatakan pagi-pagi buta. Yang suka berdoa sini, angkat tangan. Yang suka berdoa? Tetapi saya kira kalau saya mau tanya, kira-kira berapa orang dikatakan pagi-pagi buta? Kalau orang buta berarti gelap. Yang suka bangun pagi-pagi buta angkat tangan. Yang suka? Yang suka? 1, 2, 3, 4, 5. Masih jarang. Kita coba praktekkan firman Allah. Karena kewajiban bukan cuma pendeta, bukan cuma gembala. Pagi-pagi buta sudah berseru sama Tuhan, berteriak. Aku berharap kepada firman-Mu. Dan belum lagi yang suka bangun tengah malam untuk bersyukur, angkat tangan. Yang suka bangun tengah malam. Inilah yang saya lakukan. Waktu dokter katakan janin yang ada di kandungan istri saya ada cairan di otak, saya langsung mengadakan praise and worship. Tengah malam saya memuji Tuhan, saya menyembah Tuhan, saya memuji, saya menyembah. Maaf sampai tidak terasa ingus saya sama lele, saya nangis. Akhirnya apa? Saya tumpangkan tangan. Tuhan, apa yang dikatakan dokter bahwa janin yang ada dalam kandungan istri saya, ada cairan saat ini saya cabut dalam nama Yesus. Saya doa puasa, pagi-pagi tengah malam saya doa. Akhirnya pas operasi, saudara sekalian, istri saya melahirkan. Saya saudara sekalian, Tuhan Doli, saya masuk, saya lihat babynya, waduh, cakep juga sama papinya ini. Akhirnya karena ada kain putih, saya cuma lihat mukanya. Saya keluar, belum sekitar 5 langkah, saya nak nanya, anak saya apa ya? Akhirnya saya ketuk, saya masuk. Apa ya Pak? Maaf. Anak saya apa ya? Anak Bapak laki-laki. 5 menit kemudian dokter Sondak katakan, puji Tuhan Bro, ternyata anaknya laki-laki, anaknya sehat-sehat. Saudara sekalian, yang saya mau katakan di sini, secanggih-canggih peralatan medis, masih ada kuasa Allah lebih canggih. Masih ada kuasa Allah lebih canggih. Kalau apa? Kita kuat dalam Tuhan, kita akan diperlengkapi oleh otoritas Allah, saudara. Yang manusia bilang mustahil, tetapi bagi Tuhan tidak satu perkara mustahil. Mungkin ada dokter di sini, saudara. Tetapi inilah yang saya alami, saudara. Saya alami sendiri bagaimana kuasa Allah bekerja. Luar biasa saat saya pindah ke Manado, saudara. Saya cuma ibadah di rumah 1 jiwa. Akhirnya saya kepingin, saya lewat tanah mau dijual. Saya masuk ke dalam, saya berlutut. Tuhan, tanah ini mau dijual, kalau engkau kehendaki kami memiliki, kami akan membangun Ka'bah di tempat ini. Amin. Saya doa, saya ada katakan sama istri saya, doa puasa. Kita doakan tanah ini. Akhirnya saya pergi di satu desa, saya tanya. Dalam hati saya kalau dia kasih bayar cicil, saya mau. Saya tanya, sewaktu saya tanya, dia bilang 150. Aduh, tetapi mesti cash. Saya bilang, aduh, jangankan 150. Ya 20 saja belum cukup. Akhirnya apa yang terjadi, saudara? Saya doa. Satu waktu saya melayani saudara sekalian di Tangerang sama Om Pendeta Yopis Juloi, saudara, ketua majelis daerah. Saya melayani, ada 3 tamu kami di situ, saudara. 3 tamu. Akhirnya selesai saya melayani, saudara, teman-teman saya ini panggil, Bro, ayo kita ke Bandung. Kita ke Bandung, karena di Bandung ada yang namanya bapak yang suka tapi di penjara. Kami ke Bandung. Waktu sampai penjara, mau cari siapa Pak? Opung.
Opung nggak ada di rumah sakit Honoris, rumah sakit Santoso. Kami pergi lantai 8. Waktu kami pergi, udah banyak orang. Tiga masuk satu-satu. Waktu saya masuk, terakhir saudara, mau tanya, Pak dari mana? Dari Manado. Doakan saya orang berdosa. Saya bilang, Tuhan mencari orang berdosa. Hanya saya doakan dia menangis. Setelah saya doakan dia menangis, saudara sekalian. Akhirnya saudara, dia bilang sama sekretarisnya, ambil apa? Dia tulis, Pak Pendeta, ini ada berkat Tuhan. Cairkan di Manado ya di BNI. Saya ambil, dia taruh. Sewaktu saya keluar, teman-teman saya ini dari orang Ambon melayani di Sumatera, satu orang Timur melayani di Ujung Pandang. Ini bro tanya, bro, apa berkat? Saya balik tanya, situ dang. Dia bilang, saya tanya berapa? 10 juta. Yang satu dari Ambon. Yang dari Timur saya tanya, berapa dang? Dia bilang, 30 juta. Mereka balik saya tanya sama saya. No bro berapa dang? Nggak tahu leh, saya mau baca. Akhirnya saya ambil, saya baca. Cuma 50 juta. Waduh, waktu saya baca itu dia, saudara, hati saya berbunga-bunga, Tuhan, terima kasih, saya mau bayar di tanah ini Tuhan. Akhirnya apa, saya sampai pulang ke Manado, saya cairkan saudara, dan saudara sekalian, sewaktu kami pergi, ya tanya dia, oh Pak Gembala, itu tanah so naik 250 juta. Hah? Aduh saya bilang enggak guna ada doa puasa ini dalam hati saya. Enggak guna ada doa puasa ini. Akhirnya apa yang terjadi saudara? Ya saya pulang, saya bilang, akhirnya saya sementara doa puasa, seminggu kemudian datanglah orang ini yang punya tanah. Oh selamat siang, ya siang. Ya langsung tanya, tumben ada apa ini Pak? Maaf Pak Gembala, istri saya sudah malam enggak bisa tidur. Kenapa? Katanya ada bayangan-bayangan Bapak Pemuka, kok ada suara bilang, kasih jual tuh tanah, kasih jual tuh tanah. Akhirnya karena sudah 2 malam gak bisa tidur saudara, dia pikir sudah mau 3 malam ini dia gelisah gak bisa tidur. Akhirnya, jadi bagaimana? Mau jadi jual itu tanah Pak. Oh berapa? Ya kalau Bapak 150 jo, karena untuk gereja, aduh gak cukup. Akhirnya saya tanya sama keluarga di kampung, akhirnya kami dapat bantuan saudara. Ya sekarang saudara sekalian, tanah yang saya doakan saudara, sudah ada gereja, sudah ada pastori. Walaupun manusia mau menghalang, tetapi kalau Allah membuka pintu, pasti manusia tidak bisa tutup saudara. Karena apa? Kuasa Allah yang bekerja. Kuasa Allah itu dahsyat, kuasa Allah itu luar biasa. Kalau kita kuat dengan Tuhan, pasti otoritas Allah itu bekerja. Saudara sekalian, kepada saya dan saudara. Karena apa? Dia yang berjanji ya dan amin. Kalau kita kuat dalam Tuhan, kita akan dilengkapi oleh otoritas Allah. Saudara sekalian, otoritas Allah itu bukan cuma gembala, bukan cuma pendeta, tetapi jemaat pun. Kalau kita kuat, pasti kita akan diperlengkapi dengan otoritas Allah. Dan apa? Janji-janji Tuhan pasti kita akan raih. Kita akan nikmati kalau kuasa Allah bekerja dalam hidup kita. Manusia bisa bilang mustahil, tetapi bagi Tuhan tidak satu perkara yang mustahil. Puji Tuhan saudara sekalian, terima kasih saudara. Saya bersyukur pada Tuhan pada siang hari ini. Ya seberapa kita yang ada saudara sekalian, bantulah kami dalam doa terus saudara. Karena saudara sekalian, ya saya sempat cerita ke Bapak Gembala, saya saudara sekalian masih bergumul sampai saat ini. Ya kami membutuhkan pengeras suara saudara, karena pengeras suara speaker saya saudara sekalian sudah putus, ada berapa? Saya bilang saudara sekalian bantulah dalam doa, karena firman Tuhan tadi katakan saling menolong, membantu dalam doa. Supaya apa saudara? Ya kami di sana, ya saya sudah tanya di Manado, sekitar 13 sampai 15 juta itu speaker yang namanya itu speaker. Saya sudah lupa mereknya, tapi saya beli satu set, ada 2 saudara. Ya, jadi saya saat ini sedang berdoa supaya Tuhan bisa mengabulkan doa saya. Tuhan memberkati, saya percaya pada saat ini dengan kebenaran firman Tuhan yang kita dengar, bukan cuma jadi pendengar saja, tetapi kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, saya serahkan pada Pak Gembala. Tuhan memberkati. Ya, puji Tuhan saudara-saudara sekalian, biarlah kita mau kuat ya. Mau kuat tapi bukan kuat secara manusia. Kita boleh kuat secara ekonomi.
Kita boleh kuat mungkin secara keuangan. Kita mungkin boleh kuat karena kita punya jabatan atau apapun yang namanya yang ada di dalam dunia ini. Tetapi apa semua kekuatan yang ada di dalam dunia itu sifatnya temporer. Sifatnya tidak kekal. Jadi sifatnya bisa fluktuasi, naik turun. Maka firman Allah katakan, hendaklah kamu kuat dan kuat di dalam Tuhan. Kita perlu memotivasi diri kita sendiri. Hei, diriku, berpalinglah kepada Tuhan. Kita mau kuat di dalam Tuhan. Sebab sehebat apapun kekuatan yang ada di muka bumi ini, terbatas semuanya. Dan tidak menjamin, tidak. Makanya kita perlu, seperti firman Allah katakan, supaya kita mau kuat di dalam Tuhan saja. Kita boleh memiliki apapun. Kita boleh banyak uang. Kita boleh banyak kekayaan. Apapun itu. Tapi itu cuma sifatnya sementara. Tapi kalau kita jadikan Tuhan itu sebagai kekuatan kita. Itu sifatnya permanen. Amen. Bahkan Alkitab tadi sudah memberitahu. Dan kekuatan di dalam kuasanya dari Tuhan. Bukan main. Saya ulangi baca, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Manusia boleh memiliki kekuatan, mungkin juga dia punya otoritas atau kekuasaan, tapi itu sifatnya tidak abadi, tidak kekal. Tapi Tuhan itu, kekuatan Allah itu ditunjang dengan kuasa dari Tuhan. Kuasa Allah itu dikatakan tidak pernah berubah dulu, kemarin, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Biar kita memiliki kekuatan yang dari Tuhan, sebab kekuatan dari Tuhan itu ada kuasa yang dahsyat, kuasa yang ajaib, kuasa yang tidak pernah terkalahkan, bahkan oleh iblis sekalipun. Kalau kita taruh hidup kita, kekuatan kita di dalam Tuhan, kita tidak akan takut menghadapi situasi keadaan dunia ini. Wow, saya banyak baca berita-berita menakutkan, saudara-saudara. Berapa berita yang mengatakan perang dunia ketiga itu sudah di ujung tanduk katanya. Menurut prediksi mereka dengan gejala-gejala yang sudah timbul di Timur Tengah dan sekitarnya. Dan banyak negara yang ikut campur di dalamnya. Dikatakan tinggal menunggu waktu akan terjadi perang nuklir. Dan kalau perang nuklir itu sampai jadi, saudara-saudara, dia ditembakkan satu ke negara satu, hanya berapa detik, 10 detik merubah semua keadaan situasi sekitar. Dalam tempo beberapa detik, dengan panas yang begitu sangat tinggi, membuat orang di sekitar meleleh bagaikan lilin. Baru berapa menit, berjalannya menit, situasi akan berubah total. Matahari akan tertutup. Radiasi merajalela. Dan saya baca itu, waduh, begitu mengerikan kalau hal ini akan terjadi. Amerika punya ribuan peluru nuklir. Rusia punya banyak. Cina juga sudah punya banyak. Korea Utara punya banyak. Israel juga punya banyak. Perancis juga punya banyak negara yang punya. Kalau sampai meletus, mau jadi apa kita ini?
Mau jadi apa? Kekuatan manusia sirna. Dan bukan 1-2 pengamat internasional. Ini sudah mendekati. Maka dulu saya pernah berkata, saudara, doakan supaya Israel tidak membalas waktu serangan waktu pertama. Terjadi serangan kedua. Dan Perdana Menteri Israel udah getem-getem. Ini tinggal tunggu waktu. Kita berdoa supaya Tuhan tolong. Ini Perdana Menteri Israel, Tuhan tolong jamah hatinya. Sehingga dia tidak berikan pembalasan. Kalau dia balas, itu tidak karuan akan terjadi. Makanya banyak pengamat berkata, ini sudah di ujung. Mau jadi apa dunia ini kalau terjadi seperti itu? Makanya kita harus kuat di dalam Tuhan. Ya, kita berdoa, Tuhan Engkau tolong saya. Apapun yang ada di dunia tidak menjamin kita. Tapi kalau kita memiliki kekuatan dari Tuhan, maka kekuatan Allah itu memiliki kuasa yang mampu mengendalikan, menjaga, memprotek dalam kehidupan saya dan saudara. Bahkan pun kita dapat berkata, kalau toh memang waktunya Tuhan, Engkau akan menghukum dunia ini, ataupun saya akan mati, tapi saya mati di dalam Tuhan. Berarti saya akan masuk surga. Sebab kalau hal ini terjadi, miliaran orang di dunia ini sekarang mati di luar Tuhan. Mati tidak di dalam Tuhan. Sebab mereka tidak andalkan hidup mereka kepada kekuatan Allah dan kekuatan kuasanya. Mari dengan melihat situasi yang terjadi sekarang ini, mari kita makin menguatkan satu dengan yang lain. Makin menasihati satu dengan yang lain. Makin mendoakan satu dengan yang lain. Supaya kita makin kuat, makin kuat. Justru dengan melihat dan mendengar berita-berita yang menakutkan sekarang ini, justru itu membuat kita lebih dekat dengan Tuhan. Lebih berpasrah kepada Tuhan. Kita tahu Tuhan kita bukan manusia. Tuhan kita itu Tuhan pencipta langit bumi dan segenap isinya. Dialah yang mengendalikan dunia ini. Dialah yang mengendalikan pemimpin-pemimpin di negara ini. Alkitab katakan dalam Amsal bahwa pemimpin dunia ada di dalam tangan dari Tuhan. Itulah sebabnya biar kita tetap kuat di dalam Tuhan. Tuhan berkati kita masuk di dalam doa. Haleluya. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Berseru amin, berharap dalam Yesus. Kekuatan di hidupku, kekuatan di hidupku, haleluya. Ku dapat dalam Dia tidak tinggalkan saya dan saudara. Dia tak pernah tinggalkanku. Dia setia menolong, amin. Menolongku. Berseru amin. Berharap dalam Yesus. Ajaib kau Tuhan, oh ajaib kau Tuhan, oh penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaan. Oh haleluya, dalam tanganmu seluruh hidupku tak akan goyah selama
Ajaib Kau Tuhan, amin. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaan. Amin, haleluya. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Sebelum kita masuk di dalam doa, biar kita datang dengan penuh kerendahan hati. Kita terbatas kemampuan kita, kita terbatas kekuatan kita. Oh haleluya. Namun kita punya Allah, kita punya Tuhan yang tidak pernah terbatas. Haleluya. Kalau kita serahkan hidup kita, kita serahkan semua masalah hidup kita, Dia sanggup memberikan pertolongan. Dialah sumber kekuatan saya dan saudara menghadapi situasi apapun. Haleluya, Tuhan kita tidak pernah goyah. Kuasanya itu tetap abadi kekal. Haleluya. Kita nyanyikan lagi kor ini. Nanti Ibu Ani akan pimpin dalam doa. Kekuatan di hidupku, haleluya, ku dapat dalam. Dia tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Dia tak pernah tinggalkanku. Dia setia menopangku. Berseru berharap sama Dia. Oh berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan oh haleluya, amin. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, oh takkan goyah. Oh sekali lagi, ajaib Engkau Tuhan, ajaib Kau Tuhan. Oh Dia penuh kuasa, Dia sanggup memulihkan. Haleluya. Pulihkan keadaanku dalam tangan-Mu. Oh seluruh hidupku tak akan goyah oh tak akan goyah, tak akan goyah tak akan goyah, amin. Tak akan goyah selamanya. Oh haleluya, 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 haleluya. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Oh rihawaya walawala. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Glory, Lord. Haleluya, haleluya. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya, glory Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus,
Terima kasih buat kebenaran firman-Mu siang ini Tuhan. Haleluya. Biar kami boleh semakin kuat di dalam Engkau ya Tuhan. Haleluya. Biar kami bukan hanya menjadi pendengar, tapi kami boleh melakukan kebenaran firman-Mu. Biar kami semakin tertanam di dalam Engkau ya Bapa. Kami semakin teguh di dalam Engkau ya Haleluya, Tuhan. Dan kami haleluya. semakin yakin bahwa ada kekuatan di dalam kuasa-Mu ya Amin, Bapa. haleluya. Karena Engkau Allah yang kami sembah adalah Allah yang dahsyat dan luar biasa. Kami percaya Tuhan. Oh ya Tuhan, bila mana kami masih boleh ada hingga saat ini, semua karena Haleluya. kebaikan-Mu, semua karena kemurahan-Mu Amin, dalam haleluya. kehidupan kami. Tak mampu kami Haleluya. membalas semua Tuhan, selain dengan kami datang kepada Engkau ya Bapa, memuji Engkau, memuliakan Engkau ya Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah kami yang baik. Terima kasih ya Tuhan. Biar kiranya Tuhan setiap taburan firman-Mu yang sudah kami dengar boleh tertanam di dalam hati kami. Amin. Kami boleh semakin bertumbuh dan berbuah di dalam Engkau ya Bapa. Biar kiranya setiap kebenaran firman-Mu Tuhan kami boleh melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapa. Terima kasih Tuhan, mengampuni salah dosa kami, kelemahan kami, kebodohan kami, apa yang sudah kami lakukan mengecewakan Engkau. Ampuni kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus, memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan, pakai hamba-Mu lebih heran lagi ya Bapa. Berkati di tempat pelayanannya ya Tuhan. Tambah-tambahkan jiwa-jiwa ya Tuhan untuk datang ya Tuhan di dalam tempat pelayanan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah kami yang baik. Sebentar kami bawa korban persembahan. Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang memberi ya Tuhan. Amin. Tuhan yang balas berlipat kali ganda sesuai dengan janji firman-Mu. Terima kasih Haleluya. Tuhan. Kami alaskan doa kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.